Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya sudah berada di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang blog. Kalau kita mau serius dari blog ataupun website kali ya, kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah ataupun cuan. Nah, bagaimanakah kisahnya? Saya sekarang sudah bersama dengan pendiri Tapis Blogger Lampung. Assalamualaikum Mbak Naki. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Guys, di belakang kita nih banyak banget nih ya. Ini adalah modal ya Mbak? Iya, betul. Modal untuk ngeblog ya? Betul. Oke, Mbak Naki bisa ceritakan nggak awalnya Mbak Naki mulai menulis di blog, terus sampai akhirnya Mbak Naki bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari blog itu sendiri? Baik, itu sekitar tahun 2010 saya membuat blog. Itu awalnya itu dibuatkan oleh seorang teman. Teman itu pun kenalannya cuma di Facebook ya waktu itu ya. Jadi memang lagi booming-boomingnya Facebook tahun 2009 itu. Jadi ada lombanya itu kisah inspirasi lah gitu kan. Harus di blog. Dari situ saya nekat, aduh gimana sih caranya bikin blog ini ya. Zaman dulu itu kan nggak semudahnya kita dapat internet, ke warnet lah gitu kan. Betul. Terus nanya sama teman gimana sih cara buatnya. Nah, suatu ketika dia itu suka banget dengan cerpen saya. Cerpen saya itu namanya Edelweiss dulu judulnya gitu ya. Jadi Mbak, saya mau bikinkan blog, ini alamatnya, jadi Mbak tinggal ngisi aja, kata dia gitu. Wow. Masya Allah ya, itu kado yang terindah menurut saya gitu kan. Betul. Ini emailnya, ini blognya, kata dia kan langsung ditulis. Jadi saya langsung nulis lah itu untuk lomba, dan Masya Allahnya itu langsung juara 1 aja. Luar biasa, udah dikasih blognya, menang lagi ya. Iya, berkah banget lah Berkah, bantuan teman itu. Terus? Jadi sejak itu saya ngerasa, wah ternyata tulisan saya ini juga cukup diminati ya, cukup punya power untuk modal awal lah untuk rajin ngeblog gitu ya. Sejak itu rajin ikut lomba, jadi ikut lomba, banyak yang kalah sih ya, tapi paling tidak kita itu untuk bekal dulu, berani untuk maju dulu. Padahal banyak yang menang juga karena saya tahu. Alhamdulillah ya. Yang jelas awal ikut lomba itu mental sih yang dibangun ya, mental. Ketika kalah itu waduh aku kalah ya, terus besok nggak mau mulai lagi, yang itu yang agak repot. Jadi kalah itu biasa aja lah. Lama-lama blog ini saya ngumpulin lomba untuk info-info lomba. Jadi info-info lomba tuh saya kumpulkan di blog, sampai akhirnya teman itu menyebutkan saya Ratu Antologi itu mulai dari situ. Karena saya ngumpulin info-info lomba itu di dalam blog ya. Terus juga resep-resep MPASI anak saya, jadi saya kumpulkan semua di blog. Jadi sebenarnya awal dulu tuh blog itu seperti perpustakaan bagi saya. Iya, awalnya seperti itu. Jadi baru tahun 2015 ataupun 2016 saya fokus ke blog. Nah Mbak, berarti Mbak kan di blognya itu berisi berbagai macam tulisan, ya kan? Nah, kalau misalkan blog itu berisi kayak curahan hati kita atau apalah gitu yang pernah kita rasakan gitu kan, karena mungkin tidak semua blogger itu seahli kayak Mbak dalam menulis gitu kan. Nah, itu bagaimana nih Mbak, mungkin buat teman-teman kita di luar sana yang ingin ngeblog gitu kan? Awal dulu aku nulis juga susah ngeblog itu, karena kan aku basicnya dulu penulis fiksi, nulis cerpen gitu ya. Jadi aku ketika nulis di buku itu kan buku harian online ya artinya. Jadi kita merangkaikan itu bagaimana curhatan kita itu enak dibaca orang, tapi juga dapat inspiratifnya, orang dapat hikmah dari tulisan kita. Jadi itu juga aku susah sekali, gimana sih sampai 500 kata dengan mengalir cepat itu susah gitu. Nah, akhirnya saya latihannya dengan membaca majalah ataupun tabloid, saya tulis ulang. Gitu. Saya kumpulkan tabloid kan. Itu perjuangannya di balik layar sampai akhirnya bisa menang ya Mbak ya. Jadi latihan terus, bahkan terus saya mentargetkan satu hari itu 2 artikel. Wow, satu hari 2 artikel. Iya, 2 artikel itu setidaknya 300 sampai 500 kata. Jadi latihan terus sampai ketika nulis 1000 kata itu mudah lah. 1 jam selesai lah gitu. Iya. Jadi intinya sebenarnya walaupun kita nggak ada basic nulis, kalau memang kita ingin terus di blog ya harus latihan menulis ya Mbak ya. Betul. Nah Mbak, bagaimana sih Mbak cara bikin blog gitu dari awal gitu?
Jadi teman-teman buat yang belum pernah bikin blog, khususnya blogspot ya, karena blog itu ada 2, blogspot atau WordPress. Yang mudah itu blogspot aja. Yang mudah? Iya, aku prioritaskan di situ karena ada biayanya nanti ke depannya kan. Ya, gitu. lebih murah itu blogspot dibanding dengan WordPress, walaupun nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Tapi untuk saat ini aku rekomendasikan blogspot dulu. Wow, tuh guys, dapat ilmu baru ya. Jadi ada WordPress, ada blogspot, tapi Mbak Naki merekomendasikan sementara ini blogspot. Kalau boleh tahu alasannya kenapa, Mbak? Yang pertama dia mudah dioperasikan ya. Terus yang kedua dia lebih murah. Kalau WordPress itu lebih nantinya bayar hostingnya. Jadi ibaratnya gini, kita bayar per tahunnya. Kalau blogspot ini sekitar 150.000 per tahun. Nanti kalau WordPress bisa sampai 500.000. Wow. Ya, luar biasa, mahal juga ya, Mbak ya? Iya betul. Tapi kalau memang untuk lebih bagus lain sebagainya, pertimbangan lainnya nanti ada juga gitu kan. Mungkin bisa pakai WordPress seperti itu ya. Tergantung dengan manfaat kedepanan apa tujuannya. Jadi kalau bikin blog itu mudah sekali sih sebenarnya. Yang pertama kita buka aja website www.blogger.com. Oke, berarti harus sudah punya email terlebih dahulu dan passwordnya ya? Email, Gmail yang jelas. Jadi karena harus punya. Dia terintegrasi ke Google. Jadi harus punya Gmail dulu plus passwordnya. Iya terus habis gitu, ya Mbak kan kadang-kadang ada yang lupa passwordnya ya kan? Betul. Punya email tapi passwordnya entah kemana gitu, lupa gitu. Nah, terus setelah itu kita daftarkan email kita, email Gmail tadi. Nah, nanti tinggal di sana kan ada infonya, kita pilih nama blog kita, tema kita mau apa, nanti jadi deh. Nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe 5 menit udah jadi. Jadi. Tuh ya. Jadi kalau blognya sudah jadi, langkah berikutnya adalah kita isi dengan tulisan-tulisan ya Mbak ya? Iya, kita tentukan tulisannya. Tapi yang jelas sebelum itu kita tentukan nama blog kita dulu. Nama itu branding kita. Ya, Jarwo mau dikenal sebagai apa, aku sebagai apa. Kalau dulu aku mikirnya ya aku menggunakan namaku, nama pen aku semua media sosial pakai nama Naki Asam. Jadi blog aku semuanya pakai menggunakan nama Naki Asam. Jadi kalau teman-teman menggunakan mau nama jualannya juga boleh, mau misalnya apa ya, kain tapis atau ibu cerdas gitu kan ya, smart mom ya, betul, atau guru inspiratif, guru inspiratif dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan isinya nanti. Kita bikin nama blog kita. Nah itu tinggal dirutinkan nulis artikelnya. Nah Mbak, seberapa penting sih branding dalam penamaan untuk blog kita? Penting karena kita kan istilahnya mengenali orang itu kan dari nama ya. Ya, misalnya kalau kita cari di Google nama Naki Asam, nyangkutnya di mana gitu kan ya. Apa sih yang dikenal dari Naki Asam, nanti di situ khusus tema apa. Terus misalnya kalau kita mau dikenal orang sebagai suka jalan-jalan, tema traveling, ya bikinlah temanya yang nyangkut-nyangkut nama itu. Menarik. Ya, kalaupun tentang masak-masakan, misalnya dapur apa, dapur Aisyah gitu ya. Betul, ataupun dapur biru atau dapur mama dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sesuai dengan isinya nanti. Nah, terus Mbak, setelah kita sudah punya akun blognya, kemudian langkah berikutnya adalah kan kita harus mengisi ya kan dengan tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan itu apakah bisa disisipi oleh dengan foto-foto ataupun video? Iya, bisa. Jadi kalau kita masukkan foto itu setidaknya ya 1 lah minimal. Minimal. Kalaupun terlalu banyak itu agak ganggu tulisannya ya. Betul. Terus kalau bisa di resize dulu kalau dari kamera mungkin kan berat ya fotonya, nanti kita resize dulu. Jadi fotonya dikecilkan dulu, dikompres dulu gitu kan. Tapi kalau pengalaman saya pribadi biasanya saya simpan dulu di Facebook. Simpan di Facebook, di save lagi namanya, baru dikirim ke blog kita. Kalau aku biasanya Mbak dikirim ke WA istriku gitu. Jadi kan otomatis langsung jadi mengecil ya. Iya, betul. Pokoknya diakali lah kan biar tidak berat blognya. Jadi banyak cara ya Mbak ya. Jadi kalau fotonya berat itu bikin loading blognya berat. Mau nyantumin video juga bisa ya Mbak ya? Bisa, nanti kita taruhkan video di blog kita, link video dari YouTube ataupun di upload sendiri. Tapi saya sarankan langsung di link dari YouTube aja gitu kan.
Dan disarankan juga jangan terlalu banyak videonya. Satu aja gitu mungkin ya. Atau jangan terlalu sering lah pokoknya. Karena kan loading blognya berat nanti. Betul. Oke, jadi ya sesekali gitu ya. Nggak harus setiap ini posting ada videonya gitu atau ya. Setidaknya link ke YouTube-nya atau link videonya itu aja sih yang disantumkan. Oh iya betul, linknya aja kali ya untuk mempermudah ya. Orang tinggal klik di situ itu lebih gampang. Kita nguploadnya nggak terlalu lama. Terus habis itu orang juga mau buka gampang ya. Betul. Biar kita mudah kan, kalau zaman sekarang tuh kan orang buka apapun sekarang tuh via smartphone ya. Betul. Jadi kalau udah loadingnya tuh lamban, orang udah males lagi dibuka. Betul. Iya betul. Oke. Nah Mbak, misalkan kita sudah punya blog, ada tulisannya dan sudah banyaklah tulisan kita yang ada di situ. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari blog yang kita kelola? Oke. Untuk mendapatkan penghasilan dari blog itu ada berbagai macam cara. Bisa kita mereview produk dan jasa, kita menggunakan ataupun mendaftar Google AdSense ya. AdSense kan blog kita itu ada iklannya, itu yang disebutkan AdSense. Lalu juga kita menitipkan banner gitu kan ya, ataupun juga kita bisa menulis toko public figure, jadi kita bisa menulis biografi dan lain sebagainya lewat blog kita. Jadi berbagai macam cara sih bisa. Oh ya oke. Nah kalau yang selama ini pernah Mbak Naki lakukan itu yang mana? Atau semuanya udah pernah? Untuk AdSense saya pernah daftar, tapi belum terlalu dioptimasikan. Baru tahun ini rencananya mau fokus ke sana. Saya berapa tahun ini fokusnya mereview produk dan jasa. Oh, banyakkan review produk dan jasa. Oke. Biasanya produk ataupun jasanya itu apa sih Mbak? Karena saya suka baca buku, mereview buku juga banyak banget. Ya dari beberapa teman, terus juga penerbitan, terus juga saya bisa mereview macam-macam lah ya, entah produk A, B, C dan nggak disebutkan di sini ya. Terus jasanya juga ada dari jasa kebersihan dan lain sebagainya. Oke. Nah Mbak, kalau untuk masalah fee-nya sendiri itu apakah sudah ditentukan oleh pihak yang akan memberikan produknya untuk di review, atau memang Mbak Naki sudah pasang tarif sendiri? Oke, saya cerita awalnya dulu. Itu red card kalau dikenal dari blogger itu kan red card ya. Jadi berapa sih fee kita yang kita hargai dari kita sendiri. Jadi awal aku kesemsem juga dari blog itu ketika teman bikin status di Facebook dia. Wah, alhamdulillah aku dapat fee 500.000 dengan nulis cuma 500 kata dia gitu kan. Saya sempat, waduh keren banget, karena zaman aku dulunya nulis cerpen aja di koran cetak itu cuma 200 gitu kan. Iya, dan itu perjuangannya luar biasa untuk terbit ya Mbak ya. Betul, lama ngantrinya gitu kan. Jadi ketika nulis di blog itu dibayarnya lebih cepat, terus nulisnya juga lebih cepat gitu kan. Dan temanya aku bisa nyisipin kisah cerita anakku atau curhatan aku kan biar selubung gitu kan ya. Nah, jadi ketika dengar fee itu, wah itu menggoda banget untuk bisa nyambi lah, ibu rumah tangga kan bisa disambi dengan nulis di blog itu. Jadi disitulah jadi aku pengen dapat juga lah fee segitu gitu kan ya. Nah tapi di awal-awal itu butuh perjuangan kita meningkatkan performance blog kita ya, sehingga agensi ataupun juga klien kita itu percaya, dihargai segitu itu memang kita tuh tepat gitu kan ya, tulisannya memang bagus, terus juga pengambilan fotonya juga tidak blur gitu kan, dan kita tepat deadline gitu kan ya. Nah jadi fee-nya aku di awal-awal itu hanya 100.000. Hanya 100.000. Iya, 100.000, 150. Tapi itu udah lumayan ya Mbak ya? Iya, karena di rumah aja kan ya, nggak bermacet-macetan, nggak meninggalin anak gitu kan ya. Di rumah aja, dan itu di awal-awal. Iya, di awal-awal segitu, terus dikontrak sampai berapa artikel. Teman yang colek gitu kan, Mbak Naki fee segitu itu harusnya dinaikin gitu kan. Mau naiknya gimana? Saya bilang gitu, Mbak Naki nego katanya. Seharusnya dengan blog Mbak Naki dengan DA sekian gitu ya, fee-nya nggak segitu. Mulai dari sana saya bertahap. Awalnya bertahap itu nolak dulu Jarol. Kalau ketika ada email datang fee segitu saya tolak. Ataupun saya nego. Saya bisa nulis gini dengan saya bisa share juga ke media sosial ya segini-gini.
akhirnya naik, perlahan-lahan naik sendiri. Alhamdulillah sekarang itu bisa nego. Oh, nice, good. Jadi nego-negoan gitu kan Betul, ya. betul. Oke. Nah, terus Mbak, tadi ada istilah DA. Mungkin banyak penonton di sana yang nggak tahu apa sih yang disebut dengan DA gitu. Iya. Ya intinya itu DA itu ya bahasa umumnya aja ya, biar orang juga nggak bingung gitu kan ya. Betul. Bahasa simpelnya Ya, gitu ya. bahasa simpelnya itu adalah nilai blog itu di mata Google. Oke, nilai Iya. blog itu di mata Google. Iya. Bagaimana cara Google menilai blog kita? Performance tulisannya, artikelnya, Oke. terus template blognya, loadingnya, dan yang jelas jadi blogger itu nggak cuma bisa nulis artikel di blog, dia punya daya powernya itu juga media sosialnya, entah dia itu Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, jadi itu satu paket. Wow, Iya. kalau masalah itu Mbak Naki udah paham semuanya lah, masalah Instagram, Facebook dan teman-temannya lah ya. Iya. Oke, terus berarti intinya ketika kita menjadi seorang blogger berarti banyak juga ya penilaian-penilaian, setidaknya kita harus aktif di media sosial supaya kita bisa menulis kekinian, tema-temanya juga kekinian gitu ya Mbak ya. Bukan cuma menulis kekinian ya. Tapi jadi intinya gini, kita menulis ya di blog itu kan pengen tulisan itu banyak dibaca orang. Oke. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk men-share sebanyak mungkin tulisan yang sudah kita tulis dengan ya tentu dengan semangat, tentu pengorbanan dan lain sebagainya gitu ya, agar banyak dibaca orang. Kita share lah di media sosial kita. Makanya kenapa perlu followersnya banyak gitu kan, karena semakin banyak orang akan membaca tulisan kita itu. Nah, untuk itulah kenapa blogger itu juga satu paket dengan Instagramnya followersnya sekian, Twitternya juga harus aktif, Facebook apalagi pertemanannya harus banyak, gitu kan, harus aktif juga di komunitas-komunitas blogger, karena itu tadi tulisan itu biasa kita sebar ke berbagai banyak lini lah gitu ya. Betul, menarik. Nah Mbak, berarti semakin banyak pembaca, tentunya blog kita semakin ini ya, semakin kuat DA-nya begitu. Betul. Sebenarnya itu misteri ya. Oh, misteri ya. Ya karena orang udah nulis banyak, ternyata DA-nya cuma sekian gitu kan. Nah, tapi yang jelas tips dari saya biar DA-nya itu tetap stabil gitu ya. Yang pertama kita lebih banyak nulis itu organik. Organik itu benar dari hasil pikiran kita, jangan nyontek-nyontek gitu ya. Betul, yang paling tidak yang abadi dalam artian banyak dicari orang di Google, misalnya cara merawat anak pakai diare, terus juga misalnya tips menemani anak belajar daring gitu kan, itu kan istilahnya cerita itu sering dicari orang gitu kan, atau mempersiapkan anak masuk SD gitu kan. Nah, tema-tema yang tidak lekang waktu gitu kan ya, bisa dicari-cari entah berapa tahun kemudian gitu kan. Nah, itu sering dicari. Kalau di blog aku sendiri itu lebih banyak naiknya itu MPASI ketika anak sakit. Nah, jadi itu kan tema yang pasti dicari besok-besok tahun lagi masih betul, ada. sampai kapanpun karena orang akan terus berkembang biak ya. Betul. Jadi sesuai tema lah ya, sesuai blognya. Terus juga kita rajin nge-share tadi, nge-share tulisan tadi. Kalau Mbak Naki biasanya share-nya kemana? Aku banyak banget grupnya ya. Jadi grup blogger, kita saling blog walking, saling berkunjung ke blog masing-masing teman. Terus juga kita bisa saling share ke media sosial masing-masing teman. Ke grup-grup Facebook gitu nggak sih Mbak? Ya, ada yang grup Facebook, ada yang grup WhatsApp. Ya, jadi kita saling berkunjung ke blog teman-teman, terus juga share ke media sosial kita. Atau yang punya grup keluarga juga boleh share di situ, yang grup alumni kan ya. Iya. Karena pasti akan bermanfaat insya Allah tulisan kita. Betul. Oke. Nah Mbak, itu kalau sudah sudah expert banget lah, udah paham banget dan baru kita mikirin DA-nya ya. Tapi kalau kita baru mulai, ya udah mulai nulis dulu aja gitu ya. Nulis aja dulu. Jangan mikir yang lain-lain dulu gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan AdSense itu bagaimana caranya Mbak? Apakah kita harus daftar atau bagaimana? Ya kebetulan tadi hari ini juga ada nemenin teman mau daftar AdSense ya. Jadi aku bisa cerita lagi lebih jelas gitu kan. Betul.
Jadi yang pertama jelas bikin blog dulu ya. Aku sarankan blognya tuh sudah domain. Domainnya itu artinya bukan yang gratisan. Kalau gratisan tuh ujungnya ada blogspotnya, ada WordPressnya. Nah kita cari domainnya dulu. Contoh yang udah berdomain, contoh ya, websitenya. Ada .com-nya. Misalkan www.nakiasyam.com. Iya, www.jalan-jalan-aisyah.net. Punya Mbak Naki yang sudah pernah di AdSense yang mana? Ada dua. Yang mana? Yang Aisyah sama jalan-jalan Nakiasyam sama jalan-jalan Aisyah. Oke. Itu belakangnya .com semua? Enggak, satu net. Satu net. Ya. Pokoknya domain itu ada net, ada ID, ada com dan sebagainya. Jadi itu dulu saya sarankan untuk ganti domain dulu gitu kan ya. Yang kedua kita daftar di Google. Nanti kan akan ditinjau blog kita itu apakah memang layak untuk dapat lulus ya untuk dapat AdSense atau belum. Kalau belum itu biasanya ada informasinya di email kita itu. Kenapa ditolak? Entahkah artikelnya ada yang plagiat atau apalah, nanti dapat informasinya. Nah berarti tahapannya seperti itu ya? Iya. Sebenarnya nggak terlalu rumit juga ya. Nggak kalau teman-teman semuanya perhatikan, kita bikin blog, kalau kita sudah lama aktif, baru nanti kita daftarkan ke yang punya domain ya. Betul. Itu bayar ya Mbak ya, berbayar ya 1 ya, tahunnya domain ya. Itu 1 tahunan. Kalau yang blogspot itu kurang lebih 150. Nggak 150. mahal kok. Ya. Kalau yang ini? Kalau yang WordPress itu dia tambahan hosting itu sekitar 500.000, tapi ada juga yang 350.000. Berarti rate-nya antara 350 sampai 500.000. Ada malah yang jutaan. Ada yang jutaan ternyata guys. Jadi tergantung sudah seberapa besar blog kita. Betul. Tapi nggak akan kecewa kok ya, sekitar 3 bulan bisa balik modal. Nah jadi kalau misalkan tadi kita sudah punya yang berdomain, maka langkah berikutnya adalah kita yang mendaftarkan ya Mbak ya. Kita mendaftarkan agar blog kita bisa mendapatkan AdSense ataupun iklan ya. Caranya tadi itu harus ada DA-nya berapa Mbak? Enggak ada. Bebas ya? Mau blogspot pun sebenarnya bisa aja. Langsung tapi aku daftar sarankan domain, karena apa ya, ibaratnya itu rumah maya kita kan blog itu ya. Betul. Nama itu kalau kita nggak langsung cepet jadiin nama kita, blog itu akan diambil orang. Betul. Jadi sayang ya kalau diambil orang ya. Nanti udah idenya sama gitu ya. Betul. Sayang banget kan ide kita, dalam hati kita pengen bikin nama itu, tapi ditunda akhirnya ini udah diambil orang. Wow, kalau udah diambil orang kita nggak bisa ngambil lagi ya Mbak ya? Iya betul, karena semakin selagi orang itu rajin bayarnya per tahun, itu tetap nama dia. Berarti bayarnya lewat transfer juga atau bagaimana? Iya, nanti di emailnya akan ada informasinya. Jadi untuk pembayaran per tahunnya itu bakal di email. Kemudian kalau misalkan tadi apakah lolos atau tidaknya dari AdSense untuk blognya itu juga bakal di email juga ya Mbak ya. Nah kalau misalkan kita sudah dapat AdSense Mbak, langkah berikutnya supaya kita bisa meningkatkan pendapatan di Google ataupun di blog maksudnya, itu bagaimana Mbak? Aku kurang jago juga sih di AdSense ya, tapi sepengetahuan aku yang jelas artikel kita itu harus view-nya banyak gitu ya. Setidaknya apakah 1000 view atau 2000 view ya, sama juga dengan YouTube ya. Semakin banyak orang membaca atau melihat, berkunjung di blog kita, akan semakin banyak penghasilan kita dari AdSense itu sendiri. Nah yang jelas nulis artikel itulah modalnya. Pokoknya nulis apa aja gitu ya? Ya nulis apa yang kita kuasai, yang kita sukai, yang kita bisa tulis dalam waktu yang dekat. Jangan sampai kita, aku pengen nulisnya tentang robot, tapi kita nggak menguasai tema itu kan. Atau kita mau nulis tema tentang adat istiadat, tapi kita tidak menguasai itu. Tapi tulislah yang kita kuasai. Misalnya kalau ibu rumah tangga kan temanya tentang parenting, tentang kuliner, masakan, resep. Terus kalau basicnya pertanian, jelas nggak apa-apa nulis tentang tema pertanian, bercocok tanam, misalnya itu mah banyak yang itu. Yang nonton ya, tema kesehatan juga. Betul. Cara merawat bunga kayak gitu ya, sesimpel itu ya Mbak. Apalagi PPKM ini ya, orang banyak di rumah itu cari cara bercocok tanam kan, biar tidak stres di rumah aja. Betul. Iya. Jadi sebenarnya pada saat PPKM seperti saat ini pun kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari blog ya Mbak ya. Betul. Jadi sebenarnya di PPKM ini ya ada kesempatan untuk mengembangkan bakat kita juga mungkin ya Mbak ya. Nah Mbak, apa jadinya kalau misalkan blog kita, misalkan nih kita udah mau fokus nih tentang
traveling, Iya. ya. Tiba-tiba kita pingin dapat view yang banyak gara-gara ada berita yang heboh, tapi di luar traveling nih Mbak, gitu. Kayak misalkan entah berita apalah yang banyak dicari orang gitu, tapi Iya. kita pengen nulis juga, itu bagaimana Mbak? Diakali aja sih, disisipin yang jelas. Misalnya kayak aku aja, temaku tema parenting. Misalnya aku dapat klien mau nulis cerita tentang tiket pesawat apa gitu kan. Jadi aku menulis tentang tips mengajak anak naik transportasi apa gitu, misalnya apa transportasi udara, apa transportasi itu kan tema jalan-jalan ya. Betul. Sedangkan aku tema parenting kan ya. Jadi ya itu aku sisipin aja gimana sih mempersiapkan anak naik kendaraan udara misalnya ataupun naik kendaraan darat gitu kan. Tipsnya apa yang aku persiapkan, bagaimana anak aku enjoy lah dalam kendaraan gitu kan ya. Dan juga persiapan mental ibu itu sendiri dalam menguasai mungkin ya pasti. Kalau anak-anak perjalanan jauh tuh kan rewel ya. Betul, betul. Banyak persiapannya ya. Ya, jadi kita persiapkan. Jadi menulis itu menurut aku apa ya? Itu tergantung jam terbang sih. Jadi kalau kita banyak baca, itu kita akan bisa merangkai kata-kata yang banyak. Betul. Karena punya kosakata banyak ya. Iya, jadi kita bisa berimajinasi, kita dapat ide seperti ini, kita nggak langsung bengong gitu kan ya. Oh mau nulis ini kok banyak banget, kok cuma 500 banyak banget sih 500 kata itu, dan kan temanya cuma itu gitu kan ya. Gimana ngelolanya gitu ya. Betul. Tapi kalau kita punya imajinasi yang banyak ataupun pengalaman pergi kemana dan mana, itu mah mudah aja. Wow, betul, menarik. Nah, Mbak Naki, untuk bisa kita aktif di blog dan DA kita bisa tinggi, apakah kayak kita harus menulis setiap hari, dan apakah ada target misalkan dalam 1 minggu harus menulis berapa kali gitu? Oh, kalau aku sendiri dulu itu memang bertarget ya, bertarget sehari itu 2 tulisan. Tapi semakin lama itu DA aku stabil alhamdulillah gitu ya. Aku seminggu itu bisa cuma 3 kali. Oh, ya. Seminggu 3 kali posting tulisan. Betul. Tapi setidaknya tulisan kita itu ya di atas 500 kata. Lebih bagusnya itu disarankan 1000 kata. Oh, kalau lebih dari 1000 kata bagaimana? Lebih detail itu Google lebih senang gitu. Oh, jadi kalau misalkan lebih banyak juga nggak apa-apa? Iya gitu kan. Atau per tematik aja, misalnya nulis tema parenting ya, hari ini tips merawat anak sakit diare, besoknya tips anak mau makan buah misalnya, terus apalagi, dan berangkai-rangkai gitu kan ya, saling dihubungi, backlink ke dalam tulisan sendiri gitu kan ya. Nah itu akan banyak orang spend di blog kita gitu. Oke. Nah Mbak, selama Mbak sudah mulai, kan tadi Mbak mengawali dari tahun 2010 pertama kali bikin blog, kemudian sampai 2015-2016 Mbak benar-benar mulai serius, mulai fokus di blognya. Nah selama Mbak mengelola blog, apa kendala atau kesusahan yang paling susah untuk diselesaikan gitu? Apa ya? Bagi waktu yang jelas ya. Waktu ya. Oh, oke. Tapi di awal-awal dulu yang selain bagi waktu dulu itu ilmu kita gimana sih bikin foto yang bagus, angle-nya itu gimana? Penting ya Mbak ya? Penting sekali, karena itu kan apa ya, ornamen untuk mempercantik tulisan kita ya, biar orang betah di blog kita. Itu yang pertama, blog kita itu memang informatif. Iya, informatif. Terus fotonya memanjakan penulis kan. Memanjakan pembaca itu. Liatin foto, wah cantik banget. Bagus, nah, orang-orang gitu ya? akan lama akan di blog kita itu kan. Terus juga tulisan itu update. Update ya, kekinian ya. Betul, nggak yang lama tapi masih baru diupdate gitu ya. Betul. Ataupun yang lama sebenarnya kalau informatif ya dengan bahasa yang kekinian juga akan masuk gitu kan. Oh ya, oke. Nah terus Mbak, kalau untuk kendala-kendala pada saat kita mendaftar di AdSense itu apa aja ya? Mungkin apakah segampang kita daftar kemudian menerima email, atau ada kendala-kendala yang ternyata cukup susah juga nih bagi pemula gitu? Oh, kalau pengalaman aku memang langsung diterima ya, tapi beberapa teman itu nggak diterima. Kemungkinan satu usia blog. Usia blognya terlalu muda ya, ataupun masih baru bikin langsung daftar gitu kan ya, gitu. Tapi ada juga yang langsung ACC, saya kurang tahu juga lolosnya kenapa itu. Tapi pengalaman banyak teman-teman itu ya itu tadi usia blognya masih muda itu ya, masih baru gitu. Paling nggak berapa bulan atau berapa tahun untuk bisa lolos biasanya? Tiap orang beda-beda sih, ada yang 2 minggu langsung lolos, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ya itu tadi aku nggak tahu ilmunya ya, tapi setidaknya
saran aku itu nulis artikel dulu, 30-an artikel lah, apa 50-an Oh, artikel. 30 sampai 50-an ya? Iya, bisa. Oke. Istilahnya Google itu apa ya, mungkin menilai bahwa blog kita ini memang layak gitu kan, dititipkan AdSense gitu kan ya. Aku sarankan ke beberapa teman yang konsul sama aku seperti itu. Yang jelas tulisan kalian udah banyak dulu di blog. Oke. Nah Mbak, menurut Mbak Naki, kalau misalkan kita udah punya tulisan nih, tulisannya udah banyak nih, udah kita kumpulkan banyak, terus habis itu langsung dalam sehari jebret kita langsung post 30 gitu kan, tapi nanti besok-besoknya nggak ngepost lagi, itu gimana Mbak? Sebaiknya enggak ya, kita kasih jadwal, karena di Blogspot sendiri kan sudah ada aturan jadwalnya. Bisa teman-teman misalnya Sabtu Minggu aja nulis, nyata nanti kan di jadwal. Di Blogspot itu ada jadwalnya kok, di apa namanya, di setting lah bisa gitu kan. Jadi bentar. Ada temennya. Oke Mbak, kita lanjutkan lagi terkait tadi. Jadi lebih baik mana, apakah kita dalam sehari posting 30 tulisan atau terus habis itu nggak posting lagi nih, mungkin nanti sampai nunggu 1 minggu atau 2 minggu gitu kan ya, atau setiap hari rutin 1 hari 1 artikel atau 1 hari 2 artikel gitu? Dirutinkan aja. Kalau jadi teman-teman punya targetnya apa dulu. Jadi misalnya 3 bulan pertama itu branding dulu, branding blog. Pokoknya orang kenal aku ini sebagai blogger. Orang kenal aku punya blog namanya apa gitu kan ya. Jadi 3 bulan itu kita masa perkenalan dulu. Kan kita bukan siapa-siapa nih, kita bukan raja. Itulah susahnya kita ya Mbak, bukan artis, bukan. Kalau aku ngeliat kalau selebritis atau selebgram, mereka bikin apa aja cepet banget ya, luar biasa. Nah, emang salut. Itulah rezeki mereka ya. Itulah kenapa kita tebal muka gitu kan ya. Betul. Oh, ada di mana-mana, grup WhatsApp ada, grup Facebook ada gitu kan. Kenapa? Karena branding diri aku sebagai blogger. Maka itu waktu itu aku fokus tidak dulu nulis cerpen gitu kan ya, aku fokus jadi blogger. Makanya ketika aku dikenal orang, apa sekarang lebih banyak dikenal sebagai blogger gitu kan ya. Karena branding aku lebih kuat di sana. Ya, jadi kita fokuskan dulu, kita memperkenalkan dulu blog kita itu apa ke orang-orang gitu kan. Nanti baru tahap berikutnya kita tambahkan skill kita. Skill kita apa? Misalnya foto, ngedit tulisan gitu kan ya, terus juga ngedit template, edit video itu juga perlu loh. Nah, dan lain sebagainya. Terus kita tingkatkan lagi ilmu SEO dan lain sebagainya gitu kan ya. Sampai kita bisa disebut sebagai blogger profesional. Blogger profesional. Oke. Nah, Mbak, terakhir nih, apa pesan Mbak Naki untuk orang-orang yang ingin memulai blog ini untuk bisa mendapatkan rupiah? Pertama itu ya, perbaiki niat dulu. Oke, perbaiki niat. Ya, karena kalau langsung mikirin uang itu nanti terlalu buru-buru, kita pengennya gerasak gerusuk gitu kan ya. Aduh, nanti patah semangat ketika blog aku nggak diterima AdSense, terus juga AdSense-nya mentok cuma sekian gitu kan, nanti malah pusing sendiri gitu ya. Yang jelas pertama niatnya mau bikin blog itu buat apa? Boleh sih untuk nambah penghasilan ataupun jadi profesi gitu kan. Tapi setidaknya bertahap aja dulu. Ya, jadi jangan gerasak gerusuk. Jadi itu tadi kita tanamkan niat kita. Yang kedua, kita punya mentor. Menurut aku kalau jadi blogger itu untuk otodidak itu agak kesulitan karena banyak sekali istilah-istilah di blogger itu yang apa ya, bagi orang awam. Dulu aku juga seorang latarnya penulis fiksi, ketika dunia blogger aku nggak paham sama sekali gitu kan ya. Jadi aku banyak nanya, banyak nanya, banyak ikut kelas juga. Tapi kalau sekarang tuh masya Allah ya, zaman PPKM sekarang kelas online bertebaran gratis di mana-mana gitu kan ya. Sampai bingung. Betul. Gitu. Mbak bisa ceritakan sedikit tentang Tapis Blogger? Komunitas blogger Lampung ya, kami namanya Tapis Blogger. Jadi awalnya itu ketika ikut suami dulu kuliah di Padang, aku bertemu dengan teman-teman itu punya komunitas blogger gitu kan, termasuk teman-teman di Forum Lingkar karena ada 3 blogernya. Jadi aku berharap ketika pulang lagi ke Lampung itu ada komunitas itu. Aku butuh itu sarana itu kan. Makanya aku ajak teman-teman, beberapa teman, 3 orang, Mbak Fitri, Iza dan Heni waktu itu ya. Itu pun ketemunya di Facebook gitu. Kecuali Iza ya yang satu pernah ngajar bareng aku gitu kan. Nah, kita ketemuan lalu kita carilah nama yang pas untuk komunitas kita dan akhirnya dinamakan Tapis Blogger. Ya, nama yang khas untuk Lampung ya. Betul, Tapis Blogger ya. Iya. Oke, sampai sekarang anggotanya ada berapa Mbak?
Kita ada terbagi dua ya, Bu. Anggota kita ada yang di grup Facebook untuk yang anggota yang baru ya, anggota blogger pemula lah intinya gitu kan. Terus untuk yang fokus di WhatsApp itu grup yang teman-teman udah punya blog dan sudah rutin lah ngeblog itu sekitar 80 orang. Jadi kurang lebih 200-an itu blogger Lampung lah yang bergabung di Tapes Blogger. Berarti udah lumayan lama ya, Mbak. Udah berapa tahun? Ini yang kelima. 5 tahun ya? Iya, kelima tahun. Luar biasa. Nanti tanggal 31 Agustus. Nah, Mbak, berarti sebenarnya komunitas Tapes Blogger ini adalah untuk mewadahi rekan-rekan yang hobi ataupun ingin membanggakan diri di bidang tulis-menulis lewat blog gitu ya? Iya, betul. Jadi ini sebagai wadah silaturahmi lah gitu kan ya, karena kita kan tidak bisa sendirian gitu. Betul. Kan, ya. Kita kadang semangat naik, kadang semangat turun dan lain sebagainya gitu kan. Kita perlu komunitas ini untuk saling menyemangati, saling support ya. Saling support. Terutama juga kita ingin memperkenalkan Lampung itu sendiri lewat tulisan. Betul. Ya, jadi kita ingin dikenal Lampung itu sebagai apa gitu kan ya. Apa budayanya, apakah juga makanan kuliner, terus jalan-jalan wisatanya gitu kan ya. Ada istiadat dan lain sebagainya kita coba tulis di blog gitu kan. Jadi kita sebagai komunitas ini saling menyemangati lah. Jadi kita punya program setiap hari di grup kita di WhatsApp itu, dari hari ke hari ada adminnya gitu kan untuk sharing apa aja informasi yang itu untuk nambah skill anggotanya juga. Oke Mbak Naki, terima kasih untuk perbincangan kita yang luar biasa di sore hari ini. Semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menginspirasi Anda semuanya. Dan juga tentunya semoga obrolan kali ini bermanfaat lah ya. Jadi amal jariah buat Mbak Naki, sudah berbagi ilmunya untuk para orang-orang di luar sana yang ingin memulai atau mengawali dunia perblogan ya. Sukses terus untuk Mbak Naki dan juga anggota Tapes Bloggernya. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda semuanya dan memotivasi Anda untuk terus berkarya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.